ini kan jadi gini, gue tuh karena lo ngomong baca gue jadi inget mau cerita. Jadi kan gini, September ini kan sebenarnya adalah Suicide Prevention Month. Jadi bulan kesadaran kita untuk mencegah bunuh diri gitu ya. Jadilah gue sebagai seorang psikolog klinis ya, kan gue perlu menyiapkan nih, pasti ada aja lah permintaan wawancara gitu kan. Nah, jadi kan gue browsing dong nih gitu ya. Terus sambil browsing itu ternyata dapat info nih bahwa di bulan September ini ada banyak peringatan tentunya, tapi ada 2 peringatan yang menarik kalau menurut gue. Yang pertama itu adalah Hari Aksara Internasional, transliterasi dari International Literacy Day tanggal 8 September. Sama satu lagi Hari Kunjung Perpustakaan Nasional. Ini skupnya nasional Indonesia. Oh, tapi di hari yang berbeda ya? Berbeda. Itu 14 September. Kalau tadi Hari Aksara 8 September gitu. Jujur nih ya, teman-teman, gue baru tahu ada hari-hari itu. Jadi selain lagunya Jungkook yang ada Monday, ya saya ARMY. Lo tau belum sebelum ini? Apa? Ya, lo tau belum sebelum ini bahwa ada hari-hari itu? Kalau Hari Kunjung Perpustakaan baru tahu, tapi kalau Hari Aksara atau Literacy Day pernah tahu karena kebetulan punya teman-teman yang bergerak di FTBM, Forum Taman Baca Masyarakat. Oke. Itu jadi mereka yang di kayak di RPTRA gitu ya? Bukan? Beda. Jadi dulu pada zaman dahulu kala sebelum RPTRA itu ada atau hype, sebetulnya sudah ada nih orang-orang yang buka perpustakaan di rumah. Dan perpustakaan di rumah itu dipakai untuk mengajak anak-anak di sekitarnya gitu untuk berkegiatan di situ. Itu sebelum RPTRA menjamur ya. Nah, malah waktu itu di tempat-tempat tertentu jadi agak bingung karena sudah ada FTBM ini, F yang kan sebenarnya forum ya, tapi ada TBM ini, ada Taman Baca Masyarakat yang swadaya gitu. Terus di daerah yang sama RPTRA-nya jadi, dan RPTRA juga kayaknya diharapkan ada perpustakaan. Tapi ada daerah yang waktu itu RPTRA-nya udah harus ada perpustakaan, belum punya buku. Jadi minta sumbangan sama Taman Baca Masyarakat gitu. Sebetulnya kalau buat gue pribadi sih ya udahlah ya, yang penting orang-orang di sekitar situ, anak-anak di sekitar situ kan bisa dapat bacaan gitu. Dari manapun sumber bukunya. Tapi kan mungkin karena gue bukan orang yang mengelola itu ya, jadi nggak berasa. Tapi mungkin buat yang mengelola, nih susah-susah nih dapetin bukunya, ngajak anak baca tuh susah loh. Iya ya. Susah karena kalau mereka ketemu mungkin mereka lebih seneng yang main lari-larian gitu. Berapa banyak sih sekarang anak yang bertahan untuk baca. Terus bacanya kan kalau baca buku gambarnya nggak bergerak. Iya sih. Lebih menarik mungkin nonton YouTube. Ya, betul. Gitu. Betul. Karena anak-anak kita lebih duluan terpapar audiovisual daripada maksudnya gadget gitu ya, daripada terpapar buku yang isinya tulisan dengan sedikit ilustrasi gitu kan. Ya kita juga memang mungkin di Indonesia gue nggak tahu juga sih, belum ketemu tuh ilustrator buku anak yang keren yang akan sedemikian menarik buat. Ada, tapi boleh nyebut merek nggak sih? Tapi nggak apa-apa ya, orang keren. Ada yang namanya Ibu atau Mbak Wati Ideo. Jagoan neon itu. Ya, tapi kan di antara kebutuhan buku atau jumlah buku yang ada, berapa banyak ya ilustratornya gitu kan. Sebentar, apa aku salah ya? Mbak Wati Ideo tuh bukan ilustrator, dia menulis tapi dia bekerja sama dengan, maaf banget ya, aku lupa nih siapa nama ilustratornya yang sering bersama dengan Mbak Wati. Ih, so akrab deh Mbak Wati, padahal aku sih enggak. Ngomong-ngomong lagi tadi terkait hari-hari yang baru ku tahu itu, hari-hari peringatan yang baru ku tahu itu, bikin gue jadi inget momen pertama nyadar bisa baca. Lo inget nggak kapan? Ya enggak lah. Gue masih inget loh. Kok bisa? Gue kelas 1 SD. Jadi ya gue sih merasa beruntung ya bahwa gue hidup pada zaman dimana TK belum ngajarin baca. Jadi gue belajar baca di SD. Bener-bener pertama kali, bahkan mungkin kenal huruf pun di SD.
gitu ya. Nah jadi mungkin waktu itu kita masih cawu ya. Ya kalau cawu, Aduh maaf banget nih, gimana dong? kalau cawu cari sendiri tahunnya berapa itu ya. SD-nya masih cawu. Baik. Cawu pertama gue masih belum bisa, belum bisa baca. Bisa pun dieja gitu. Gue masih inget banget tuh, gue masih mengeja Kompas karena koran yang ada di rumah Kompas gitu kan, KOMPAS gitu, Kompas. Nggak ada Bobo. Oh Bobo udah ini, karena Bobo udah dari kecil, dari sebelum gue bisa baca gue juga ada langganan Bobo. Bobo itu masih ini, tapi Kompas kan sesuatu yang baru waktu itu. Kalau Bobo kan gue udah familiar. Oke. Gitu. Ketika lihat bahkan nggak ada tulisan Bobonya, tapi ada gambar si Bobo, itu langsung terbayang, jadi kayak sight reading gitu, tulisan Bobonya gitu kan sebenarnya. Jadi sebetulnya bukan baca tulisan ya, Bukan. tapi begitu ngeliat bentuk majalahnya, ada gambar kelincinya, oh ini Bobo. Bobo gitu. Sebagai sebuah informasi kesatuan, Iya. pokoknya ini Bobo Ya, gitu bukan ya. bener-bener bisa kemudian mengurai bahwa Bobo itu ada huruf Huruf B, B oh gitu gitu ya. belum gitu kan. Nah, suatu hari di Cawu 2, gue kemudian tiba-tiba bisa membaca Kompas dengan tanpa mengeja, dan kemudian gue bisa baca headline-nya. Hebat amat. Tulisan judul headline, bukan headline yang judul kan ada di halaman mukanya, ada headline kan, ada misalnya menteri apa gitu, atau Tapi kan Kompas tuh susah loh headline-nya buat anak kelas 1 ya. dibaca doang, nggak ngerti apa ininya, cuman dibaca Baik. gitu. Berarti headline-nya itu nggak ada nama Perdana Menteri Luar Oh Negeri. enggak, tentu Susah-susah tidak, gitu ya. gitu. Tapi gue baca satu kalimat ya, headline pun kalimatnya nggak akan yang panjang sekali kan. Ini headline Kompas ya, bukan Pos Kota. Jadi sebut merek lagi deh. Udah nggak usah diterusin, kita tahu sama tahu aja bahwa yang tertawa adalah yang usianya tertentu. Gitu. Nah di situ gue sempat kaget, loh, aku bisa membaca tanpa mengeja. Magic. Gitu, magic. Itu bener-bener pengalaman magic banget loh itu, rasanya magic banget. Gue masih ingat sampai sekarang. Gitu. Dan gue kemudian pamer sama nyokap gue, aku udah bisa baca gitu. Aku udah bisa baca. Penting banget ya. Nyokap gue pamer. pulang kerja, aku udah bisa baca. Kayak gitu. Seperti itu. Itu ternyata pengalaman yang apa ya? Ya jadi core memory sih, jadi memori yang menyenangkan banget gitu.